Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghani Nugroho dengan NIM A12 2021 06614 dengan kelompok 6402. Di sini saya akan mempresentasikan UAS PBO. Pertama, ini adalah tampilan dari tes dari koneksi DBMS. Ini bertujuan untuk mengkoneksikan database kita agar bisa diakses pada Java. Kemudian berikut merupakan database yang saya gunakan, yaitu A12 2021 06614, yaitu NIM saya, yang berisi 3 tabel, yaitu tabel barang, tabel jual, dan juga tabel pegawai. Tabel barang ini berisi tentang barang-barang yang sudah saya inputkan sebelumnya, dan juga tabel jual ini adalah tabel yang berisi tentang tabel jual yang sudah saya lakukan. Untuk pegawai juga sama, ini adalah tabel yang pegawai yang sudah saya inputkan. Kemudian kita akan menjalankan F login untuk masuk ke dalam menu login. Nah, untuk menu login ini terdapat 3 opsi. Ini NIP tidak ditemukan karena kita harus mengisi NIP terlebih dahulu. Nah, NIP yang saya akan inputkan adalah 06614 karena itu adalah NIM saya dan sudah terdapat pada database. Ini merupakan database yang ingin saya gunakan. Kemudian kita mencet login dan keluarlah tabel menu. Di tabel menu ini terdapat 4 indikator, yaitu pegawai, barang, transaksi, dan juga lainnya. Nah, di tabel pegawai ini terdapat data pegawai. Di data pegawai ini terdapat NIP, nama, bagian, jenis kelamin, dan juga password. Kemudian di tabel bawah ini terdapat tabel yang sudah diisikan. Nah, berikut merupakan tampilan dari tabel pegawai tersebut. Ada Mulyani Sri dengan NIP 2222 dan juga Ibnu Nugroho dengan NIP 06614. Dan jika kita ingin menambahkan, kita harus mengisikan terlebih dahulu. Contohnya 2345. Saya akan mengisi dengan nama singkat saya dengan bagian sama, laki-laki dengan password yang sama seperti ini. Kemudian kita pencet tombol add, sukses ditambahkan. Artinya kita sukses untuk menambahkan ke database, dan kemudian akan muncul pada tabel pegawai. Apabila kita ingin mengkoreksi, kita tinggal mencet koreksi apabila ada kesalahan. Untuk hapus, kita bisa untuk hapus pegawai, kita bisa memencet tabel yang kita inginkan dan kita akan memencet hapus. Yakin data sudah terhapus karena tabel yang ingin kita hapus, bagian yang ingin kita hapus sudah kita hapus. Kemudian setelah selesai, kita beralih ke tabel data barang. Untuk tabel data barang ini berisi data-data barang yang sudah ada di database yang tadi. Ini barang 6614. Untuk awalnya masih berupa tabel ini 11, 22, 33, 44, 55 dan seterusnya. Nah, kita akan menambahkan data barang yang baru. Kita akan menambahkan 66666 dengan nama barang dengan harga jual 3.000, jumlah. Dan cara menambahkannya kita tinggal pencet add. Sudah ditambahkan, berarti data sudah berhasil ditambahkan ke dalam database. Untuk
menghapus, kita pencet tombol hapus seperti dan ketik yes seperti yang tadi pada tabel pegawai. Nah, otomatis data berhasil dihapus. Selesai. Kemudian kita beralih ke tabel transaksi. Sebelumnya kita ke cetak data barang. Cetak data barang ini akan mencetak tabel yang berada di tabel barang 6614. Kita pencet OK. Nah, dan ini kita akan menyimpan pada folder yang kita inginkan. Saya namai data barang. Seperti itu. Maka akan muncul data tabel barang yang sudah kita inputkan tadi. Ini merupakan tabel yang kita download tadi, yang kita cetak tadi, berupa laporan barang. Kemudian kita berlanjut ke data penjualan. Untuk data penjualan ini berisi tentang barang-barang yang ingin kita jual nantinya. Untuk nomor transaksi ini kita akan mengisikan nomor transaksi sesuai keinginan kita, seperti 1000000. Untuk kode ini merupakan kode barang yang ada pada tabel barang 6614. Kita akan mengisikan kode 22222 dan otomatis akan tercetak nama buku batik dengan jumlah 90 dan akan otomatis sendiri akan menghitung harga dari buku batik tersebut dikalikan dengan jumlah yang kita isikan tadi. Kemudian kita akan membayar sejumlah uang yang ingin kita bayar. Saya akan mengisikan sejumlah 600.000. Kemudian akan otomatis akan berkurang jumlah uang yang ingin kita bayar dan juga kembalian yang akan kita terima. Kemudian kita pencet jual. Kemudian akan keluar pada tabel form jual berisi kode 2222, nama barang, harga, jumlah, dan total dari harga buku batik tersebut. Untuk menghapus kita pencet delete. Ini sudah berhasil dihapus. Kalau kita ingin mencari, nah tidak ada, kita akan untuk nomor transaksi 1 sudah ada dengan kode 22222, nama buku batik, dan harga 6.000, jumlah 3 dengan total 18.000. Selesai. Kemudian kita cetak data penjualan yang sudah ada tadi dengan nama data penjualan. Kita save. Kemudian kita buka. Nah, berikut merupakan laporan penjualan yang sudah kita cetak tadi. Seperti nomor transaksi 12345, 12234 dengan kode 2222, kode 333. Ini merupakan kode dari nama barang masing-masing dengan harga jual sekian dengan jumlah sekian dan juga total sekian. Berikut merupakan source code yang saya gunakan. Ini untuk masuk ke database, dan ini nama database saya. Apabila tidak bisa masuk ke database, akan bertuliskan ada kesalahan pada SQL, dan juga apabila ada kesalahan pada koneksi akan keluar tulisan ada kesalahan pada koneksi. Untuk selanjutnya, ini digunakan untuk mengetes koneksi database kita apakah sudah berhasil connect ataupun belum. Apabila sudah berhasil connect, akan muncul
eh, tulisan koneksi berhasil, dan apabila tidak akan muncul koneksi tidak berhasil. Dan juga apabila ada kesalahan pada SQL akan terdapat pesan kesalahan pada query SQL. Kemudian kita lanjut ke F menu. Pada F menu ini terdapat package dari mengimport dari fjual, fbarang, dan juga cetak handler. Ini bertujuan untuk mengimport variabel dari kelas dari fjual, fbarang, dan juga cetak handler. Ini untuk melihat tabel barang 6614. Apabila berhasil akan mencetak laporan barang dengan tabel kode, nama, harga, jual, harga beli. Kemudian ini akan menampilkan nomor transaksi, kode, nama, harga jual, jumlah dikali harga jual sama dengan total dari tabel jual, tabel barang, dan juga dari kode data A dan juga kode B. Kemudian untuk cetak handler ini adalah digunakan untuk membuat cetak laporan seperti yang sudah saya download dari PDF tadi, dan akan bertuliskan dibuat oleh Ibnu Ghazali Nugroho dengan NIM A12210614 dan juga CV Mekarinda. Apabila ada kesalahan akan bertuliskan ada kesalahan. Kemudian di F-login ini juga mengimport dari koneksi DBMS Java untuk desainnya. Apabila koneksi database gagal akan bertuliskan koneksi database gagal. Ini untuk menampilkan NIP dan password dari tabel pegawai. Ini apabila kombinasi salah, dan ini apabila password dan NIP juga gagal. Untuk fjual ini berisi tentang tabel jual dari penggunaan kode, nama, harga, jumlah, dan total. Ini akan menampilkan dari seperti ini. Ini akan menampilkan nama, harga jual dari tabel barang dengan indikator kode, dan apabila tidak ditemukan akan bertuliskan kode salah atau tidak ditemukan. Kemudian di barang terdapat tabel kode, nama barang, harga beli, dan jumlah. Kemudian ini akan menampilkan data pada tabel barang yang akan ditampilkan kode, nama, harga beli, dan juga jumlah. Apabila ada kesalahan akan bertuliskan atribut salah. Kemudian ini akan menampilkan dari tabel barang juga dengan indikator kode. Apabila kode sudah ada akan bertuliskan kode sudah ada. Ini digunakan untuk memasukkan data pada tabel barang yang berisi kode, nama, harga beli, jumlah, dan juga harga jual. Apabila sukses akan bertuliskan sukses ditambahkan, apabila gagal akan bertuliskan penambahan gagal. Kemudian pada F pegawai ini berisi tabel pegawai yaitu NIP, nama, bagian, jenis kelamin, password. Ini akan menampilkan data dari tabel pegawai. Ini berguna untuk menginputkan data ke tabel pegawai. Apabila sukses akan ada tulisan sukses ditambahkan, dan apabila gagal akan dituliskan penambahan gagal.
Apabila ingin menghapus, akan ada message yakin dihapus, dan apabila ya, akan menghapus data yang ada pada pegawai 6614 dan akan muncul tulisan data berhasil terhapus, atau jika terjadi kesalahan akan bertuliskan data gagal terhapus, dan juga akan bertuliskan kesalahan sintak pada SQL. Jika ingin mengganti tabel pada nama pada tabel pegawai, akan update ini untuk mengedit nama atau tabel pada tabel pegawai. Apabila sudah dikoreksi akan bertuliskan sukses dikoreksi, apabila gagal akan bertuliskan koreksi gagal. Ini di NIP, nama, bagian, jenis kelamin, dan password. Apabila tidak diisi akan bertuliskan harap isi, dan ada tanda seru dan juga terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.